Alhamdulillah baik ya. Ada yang tidak masuk? Alhamdulillah ya, masuk semuanya. Baik, mari kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, yaitu materi tentang apa anak-anak? Yaitu bab 7 tentang mawaris. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu mawaris? Oh iya, Mbak Vika, apa itu mawaris? Oh iya, mawaris adalah harta peninggalan dari orang yang telah meninggal yang telah diwariskan kepada kerabatnya. Untuk yang lebih jelasnya adalah mawaris adalah ilmu pengetahuan tentang pembagian harta warisan berdasarkan konsep dan syariat dalam Islam. Lalu ada yang tahu bagaimana hukum dari mawaris? Hukum dalam mawaris itu adalah dalam mempelajarinya itu fardu kifayah. Jadi tidak semua orang wajib. Jadi setiap keluarga kalau ada salah satu yang sudah mempelajarinya, maka yang lain tidak wajib untuk mempelajarinya. Baik, selanjutnya adalah ada yang tahu ada berapa rukun mawaris? Iya, Mas Adit, apa ada berapa? Ada 3. Yang pertama ada yang tahu apa itu rukun mawaris? Yang pertama adalah pewaris. Ada yang tahu apa itu pewaris? Pewaris adalah orang yang telah meninggalkan harta bendanya kepada keluarganya yang masih hidup. Yang kedua, rukun dari mawaris adalah ahli waris. Apa itu ahli waris? Ahli waris adalah penerima dari harta warisan yang diberikan dari pewaris. Yang ketiga ada apa? Yang ketiga yaitu ada tirkah. Tirkah yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Jadi rukun dalam mawaris itu ada 3. Yang pertama harus ada pewaris, yang kedua ada ahli waris, dan yang ketiga ada tirkah atau harta. Oke, selanjutnya adalah setelah kita mengetahui pengertian mawaris, rukun mawaris, dan yang selanjutnya adalah sebab-sebab orang memperoleh warisan. Yang pertama adalah adanya hubungan kekerabatan atau nasab. Jadi sebab-sebab olehnya warisan itu yang pertama adalah kita harus ada hubungan nasab atau kekerabatan. Yang kedua adalah adanya hubungan pernikahan. Jadi nggak ada kalau kita itu nggak ada hubungan pernikahan dapat warisan. Jadi sebabnya adalah adanya hubungan pernikahan. Dan yang ketiga adalah karena wala. Apa itu wala? Wala adalah memerdekakan budak. Jadi ketika wala tersebut memerdekakan budak, apabila budak tersebut suatu saat kaya, maka orang yang memerdekakan budak tersebut berhak mendapatkan warisan. Tadi sebab-sebab memperoleh warisan ada 3, dan yang perlu diketahui adalah selanjutnya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mawaris. Yang pertama adalah pembagian warisan dalam Islam harus dilakukan secara adil. Jadi dalam melakukan mawaris itu semuanya harus dilakukan secara adil. Tadi kan sudah disebutkan ada sebab-sebab, ada rukun. Yang kedua adalah mawaris mengatur siapa saja yang berhak mendapatkan warisan. Jadi ada beberapa golongan yang berhak mendapatkan warisan. Dan yang ketiga adalah mawaris juga mengatur siapa yang tidak berhak mendapatkan warisan. Jadi dalam mawaris juga mempelajari siapa saja yang tidak berhak mendapatkan warisan. Yang selanjutnya, mawaris juga menyebutkan golongan mana saja yang berhak menjadi ahli waris secara rinci.
selanjutnya dibuka halaman 14. Ada tata cara pembagian harta warisan. Yang pertama ada 1/2. Yang berhak mendapatkan harta warisan 1/2 adalah suami, anak perempuan, cucu perempuan berasal dari keturunan laki-laki, saudara kandung perempuan, dan saudara perempuan sebapak. Yang selanjutnya yang berhak mendapatkan bagian 1/4 adalah suami maupun istri. Yang selanjutnya bawahnya ada yang mendapat bagian 1/8. Yang mendapat bagian 1/8 ialah istri mendapat warisan dari suami, baik punya anak, cucu dari rahim istrinya. Yang selanjutnya adalah 2/3. Anak perempuan kandung, cucu dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, dan saudara perempuan sebapak. Yang selanjutnya adalah 1/3. Yang mendapatkan bagian 1/3 adalah ibu dan 2 saudara, baik laki-laki maupun perempuan yang masih satu ibu. Yang selanjutnya adalah 1/6. Yang mendapatkan bagian 1/6 adalah bapak, kakek, ibu, cucu perempuan, saudara sebapak, saudara perempuan sebapak, nenek, keturunan anak laki-laki, serta saudara laki-laki dan perempuan satu ibu. Dan di situ sudah disebutkan ada berapa bagian saja bagi nasab, bagi keluarga. Yang selanjutnya ada dibuka halaman 15. Ada soal, mari kita pecahkan masalah di situ. Ada soal, ada seorang laki-laki meninggal dunia dengan ahli waris seorang istri, anak perempuan, ibu, dan seorang paman. Harta yang ditinggalkan sejumlah 48 juta. Bagaimana pembagian harta tersebut? Mari silakan dikerjakan soal tersebut. Selanjutnya kita pecahkan masalah dari pertanyaan nomor 1. Jadi berapa tadi jumlahnya? Jumlah harta yang ditinggalkan adalah 48 juta rupiah. Lalu siapa saja ahli warisnya? Ada istri, anak perempuan, ibu, dan paman. Ada berapa bagian istri? Tadi kan sudah ada di buku, ada berapa? 1/8. Lalu anak perempuan ada 1/2. Kalau ibu ada 1/6. Dan paman adalah mendapatkan sisa, yaitu asobah. Jadi istri mendapatkan bagian dari 1/8. 1/8 dari 48 adalah 3. Untuk anak perempuan, setengah dari 48 adalah 12. Dan untuk ibu, 1/6 dari 48 adalah 4. Paman mendapatkan asobah. Jadi hasil seluruhnya sisanya adalah 5. 5 itu adalah milik paman, yaitu asobah. 48 juta dibagi 24. Jadi setiap masing-masing istri, anak, ibu, ataupun paman adalah mendapat 2 juta rupiah. Jadi untuk menghitungnya, tadi kan istri mendapat 3. 3 dikali 2 juta adalah dapat 6 juta rupiah. Untuk anak perempuan jumlahnya ada 12. 12 dikali 2 juta adalah 24 juta. Untuk ibu adalah mendapat bagian 4. 4 dikali 2 juta adalah 8 juta. Dan untuk paman mendapatkan asobah. Asobahnya adalah 5. 5 dikali 2 juta adalah 10 juta. Dan hasil dari seluruh jumlah hasil warisan ini adalah 48 juta. Dan semua sudah terbagi. Jadi ini adalah hasil dari pertanyaan nomor 1. Kita sudah bisa memecahkan masalah untuk pertanyaan nomor 1. Baik, untuk yang nomor 2 bisa dibuat PR, bisa dikerjakan di rumah karena berhubung waktu pelajaran sudah selesai. Untuk kesimpulan pada materi kali ini yaitu yang pertama, pengertian mawaris. Apa tadi pengertiannya? Ilmu yang berkaitan dengan pembagian harta warisan berdasarkan prinsip dan syariat dalam Islam. Lalu
rukun mawaris ada berapa? Ada 3. Yang pertama yaitu pewaris, yang kedua ahli waris, dan yang ketiga adalah tirkah. Untuk sebab-sebabnya juga ada 3. Yang pertama ada hubungan kekerabatan atau nasab, yang kedua adanya hubungan pernikahan, dan yang ketiga ada karena walak. Yang selanjutnya hal yang perlu diperhatikan dalam mawaris tadi ada apa saja? Yang pertama, pembagian warisan dalam Islam harus dilakukan secara adil. Mawaris mengatur siapa yang berhak mendapat warisan atau menjadi ahli waris. Mawaris juga mengatur siapa saja yang tidak berhak mengambil warisan berdasarkan sebab tertentu. Mawaris juga menyebutkan golongan mana saja yang berhak menjadi ahli waris secara rinci. Tadi juga sudah dijelaskan ada berapa tata cara pembagian harta warisan. Ada yang mendapatkan 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, ataupun 1/6. Baik, mungkin itu pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.